Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa qala bid-du'a, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali aktivitas kajian kita pada kesempatan hari ini, marilah kita buka dengan bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena atas limpahan karunia dan nikmat dari Allah lah pada kesempatan hari ini kita mendapatkan karunia yang sangat mulia, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika sedikit saja Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan daripada kita, maka kerugianlah yang akan kita dapatkan. Bukan hanya sekedar tidak nafsu makan, bukan hanya sekedar kita malas untuk melakukan rutinitas yang kita lakukan, akan tetapi kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita. Contohnya adalah kehilangan kesempatan kita mendapatkan ilmu, yang dimana dengan ilmu itu hidup ini akan lebih terarah. Kita akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Tapi luar biasa pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia itu kepada kita. Maka dari itu janganlah kita kufur nikmat. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan teruntuk manusia teragung, manusia termulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan jalur nasabnya, akhlaknya, keilmuannya dan lain sebagainya, sehingga menjadi suri tauladan bagi kita semua. Tidak ada manusia yang lebih baik yang harus kita contoh, tidak ada manusia yang lebih sempurna yang patut kita ikuti melainkan beliau. Siapa? Yakni baginda Nabi wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabat, para sahabiyahnya, kepada para tabi'in, para alim ulama dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, menjaga semangat kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di antara barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita berjumpa di program Indonesia Sakinah yang diadakan oleh Yakfi TV. Yang dimana program Indonesia Sakinah ini adalah program yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena di dalamnya nanti kita akan lebih banyak membahas tentang ilmu parenting dalam Islam. Kita akan mengetahui bagaimana caranya mendidik anak. Kita akan mengetahui bagaimana caranya membina keluarga. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana menyikapi masalah demi masalah yang ada dalam rumah tangga kita menurut tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini adalah ilmu penting dalam kehidupan kita, terutama bagi sahabat mungkin yang saat ini baru saja menikah. Bahtera rumah tangga kita belum melaju begitu jauh, sehingga ketika tidak memiliki bekal sebagai pondasi dalam rumah tangga kita, maka kita akan mudah terombang-ambing dengan ombak yang begitu sangat besar nanti di tengah-tengah lautan. Tapi ketika kita sudah siap, mental kita sudah kokoh, maka insya Allah sebesar apapun ujian itu dalam rumah tangga, kita akan siap menghadapinya. Dan tentu keluarga ini adalah salah satu inti daripada kehidupan. Mengapa? Karena seseorang sebelum melihat dunia yang begitu luar biasa luas, sebelum dia menghadapi masalah-masalah yang begitu kompleks dalam kehidupannya, dia akan dibina terlebih dahulu dalam keluarga. Dan kemudian kita mengenal peradaban. Siapa yang membuat peradaban?
Yang membuat peradaban itu adalah pemimpin-pemimpin kita di masa yang lalu. Dan apakah kita yang hidup di zaman ini tidak akan pernah membuat sebuah peradaban? Tentu akan membuat peradaban. Apakah peradaban yang akan kita buat kelak akan menjadi peradaban yang bersejarah, yang begitu luar biasa hebat, akan menjadi peradaban yang bagus, yang positif bagi generasi kita ke depan, atau akan menjadi sejarah yang kelam, sejarah yang penuh dengan keburukan? Baik dan buruknya sebuah peradaban itu tergantung bagaimana karakter si pemimpin dalam membentuk peradaban itu sendiri. Sementara baik dan buruknya karakter pemimpin itu bagaimana dia dibina di dalam keluarganya. Ketika di dalam keluarga seseorang dibina dengan baik, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang punya mental yang kokoh, leadership yang kuat, siap memimpin, punya konsep dalam kepemimpinannya, dan orang yang seperti ini siap mencetak peradaban yang positif. Namun ketika sebaliknya, di dalam rumah tangga itu kemudian tidak dibina dengan baik, bahkan diabaikan, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang arogan. Dia akan tumbuh menjadi orang yang tidak memiliki konsep. Ketika diamanahi memimpin sebuah institusi, memimpin sebuah organisasi masyarakat, dia tidak akan punya kekuatan leadership yang kuat. Dia tidak punya mental yang kokoh, sehingga dia tidak bisa mengarahkan apa yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Maka dia akan menjadi pencetak sejarah yang buruk. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal kisahnya Al-Fatih yang begitu luar biasa. Ini kisah nyata, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, suatu saat nanti akan ada anak muda yang bisa menaklukkan negeri Romawi. Pemimpin-pemimpin sebelum Al-Fatih berusaha untuk menaklukkan negeri Romawi ini, namun Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, sehingga belum ada yang mampu untuk mengalahkannya. Lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatih inilah yang kemudian menaklukkan negeri Romawi itu. Tapi lihat teman-teman sekalian, di balik itu ada persiapan-persiapan khusus, pembinaan-pembinaan khusus dari orang tua Al-Fatih terhadap Al-Fatih serta orang-orang di sekitarnya. Bagaimana mereka menyiapkan pemimpin muda yang bisa menaklukkan Konstantinopel sesuai kabar dari Rasulullah SAW, yang akhirnya Al-Fatih ini bisa menaklukkannya. Ini menarik teman-teman sekalian ketika kita kaji. Insya Allah di lain waktu kita akan kaji kisah Al-Fatih untuk menyemangati kita dalam membina keluarga kita, agar kita semua siap dalam membina keluarga ini untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga mengenal sosok yang sangat luar biasa, sosok sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini sahabat Rasulullah sekaligus anak angkat Rasulullah SAW. Beliau ini terkenal jago dalam strategi perang. Selain itu juga dikenal sebagai orang yang intelektual, sangat mahir dalam berbagai macam ilmu. Salah satunya adalah ilmu tafsir. Bahkan di dalam perang Badar, yang dimana perang Badar itu adalah salah satu peperangan yang pertama kaum muslimin memenangkan peperangan. Salah satu panglimanya adalah beliau. Siapa? Beliau adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sahabat sekalian, mengapa beliau menjadi orang yang sangat begitu hebat? Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, ditambah pembinaan yang luar biasa dari Rasulullah SAW, menanamkan konsep kehidupan kepada jiwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini. Nah teman-teman sekalian, begitu pentingnya kita membina keluarga, karena keluarga itu adalah inti daripada kehidupan. Semoga dengan adanya program Indonesia Sakinah yang diadakan oleh Yakfi TV ini menjadikan keluarga kita menjadi tambah sakinah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan rezeki kita semakin banyak serta melimpah. Kemudian kita bisa dengan mudah untuk melakukan ibadah dan juga bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Namun mohon maaf sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ngomong di depan ini, yang teman-teman simak suaranya ini, bukan berarti orang yang lebih baik, bukan berarti orang yang sudah sempurna. Niat kami adalah untuk mengingatkan diri kami sendiri sambil mengajak yang lain, sehingga kita bisa sama-sama memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam membina keluarga, mendidik anak-anak kita semua.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan terhadap setiap kekeliruan yang kami sampaikan, dan semoga hadirin semua, sahabat semua membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya terhadap lisan, kalimat, kata-kata, sikap yang mungkin kurang berkenan, dan semoga apa yang sudah teman-teman dapatkan daripada kajian ini bisa bermanfaat bagi kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian akan kita bahas di dalam seri kajian Indonesia Sakinah di episode pertama ini? Seperti yang sudah ditentukan oleh tim kreatif dan juga manajemen Yakfi TV, bahwa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah urgensi membina keluarga dalam Islam. Saya kira pembahasan di awal tadi sudah mewakili kenapa kita harus membina keluarga kita dan mendidik anak-anak kita. Namun tentu terkadang kita butuh sesuatu yang lebih menguatkan lagi. Maka dari itu mari kita sama-sama perhatikan, ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar senantiasa kita membina keluarga kita, mengarahkan, menjaga keluarga kita dan anak-anak kita. Mana ayatnya? Di dalam surat At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan panggilan khusus. Apa panggilan khususnya? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu panggilan untuk seluruh umat manusia, baik dia beriman maupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam ayat ini Allah mengawali kalimat ini dengan panggilan khusus. Untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini sekaligus Allah Subhanahu wa taala ngecek keimanan seseorang yang beriman. Ketika orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus, kemudian merasa terpanggil, maka bisa dipastikan imannya masih kuat, imannya masih kokoh. Namun sebaliknya, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan khusus dan dia tidak merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus cek imannya masih ada atau tidak. Karena orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetar hatinya, wajilat qulubuhum, dan kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanan mereka. Ini ketika Allah manggil khusus, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian tidak merasa terpanggil, maka boro-boro bergetar, merasa terpanggil saja tidak. Nah, ini harus dicek imannya, masih ada atau tidak imannya. Dan kita harus segera untuk memperbaikinya, karena jangan-jangan iman itu sudah tidak ada dalam hati kita. Jangan-jangan iman itu hanya sekedar slogan dalam diri kita, saya beriman, padahal nyatanya tidak. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sahabat, kembali lagi kepada ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil khusus kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Agar senantiasa orang-orang yang beriman itu melakukan perintah yang Allah perintahkan. Apa perintahnya? Di dalam ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman tolong jaga dirimu dan keluargamu. Dari apa? Dari nar, api neraka. Ketika kita tidak bisa menjaga diri kita, tidak bisa menjaga keluarga kita, maka kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Api neraka yang gimana? Ini bukan api neraka yang biasa, teman-teman sekalian. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, waquduhan nasu wal hijarah, neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan juga batu. Bayangkan, manusia borok sedikit aja udah luar biasa, jijiknya minta ampun. Apalagi ini jadi bahan bakar di neraka. Darah, nanah, bercampur semua. Baunya gak kebayang, minta ampun. Dan batu, teman-teman sekalian, ketika batu tersinari matahari 12 jam saja misalnya, kemudian kaki kita berpijak di batu itu, kita gak kuat lama-lama karena panas. Ini tersinari matahari yang jarak antara batu dengan matahari itu beribu-ribu mil. Bayangkan ketika batu itu kemudian kita masukkan ke dalam api 1 jam saja, maka ketika dikeluarkan dari api itu kita nggak akan sanggup untuk memegangnya.
Kita nggak akan sanggup untuk menginjaknya. Panas, melepuh tangan kita. Apalagi di neraka. Api di dunia ini hanya percikannya saja. Api neraka itu adalah inti daripada api. Bayangkan, panasnya minta ampun. Nah teman-teman sekalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu agar tidak masuk ke dalam neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan juga batu. Kemudian tidak hanya itu, sudah bahan bakarnya manusia, batu yang begitu panas luar biasa, yang tidak terbayang bagaimana ngerinya di sana. Ditambah lagi penjaga neraka itu adalah malaikat yang senantiasa kejam, malaikat yang senantiasa bengis, namun dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin teman-teman sekalian, ketika kita pulang kerja dalam kondisi capek, dalam kondisi panas, kemudian tiba-tiba kita sampai ke rumah, istri kita marah-marah. Apa yang kita lakukan? Dengan emosi yang mendidih, lihat piring kemudian dibanting, lihat meja kemudian pasti dilemparin dan seterusnya. Itu yang terjadi. Ini di neraka gak bisa gitu. Kita dalam kondisi panas, dalam kondisi tidak berdaya, kita berusaha ingin keluar dari neraka itu. Kemudian sedikit lagi kita berhasil keluar dari neraka, karena hukumannya belum selesai, malaikat itu kemudian dengan kejamnya menjerumuskan kita kembali ke dalam dasar neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ngerinya minta ampun. Kita gak kebayang bagaimana kita bisa minta pertolongan ke siapa. Gak ada lagi. Itu tempat hukuman kita di situ. Maka ketika kita tidak mau seperti itu, kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Baik, kemudian timbul pertanyaan, Kak Agung, saya ngeri, saya takut ketika mendengar penjelasan tadi. Bagaimana saya bisa menjaga diri saya dan juga keluarga saya supaya saya bisa selamat daripada api neraka yang tadi disebutkan itu? Maka bukan kata saya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar, itu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya halaman 4 nomor 494. Beliau berkata, jagalah dirimu dan keluargamu dengan mengajari diri kalian dan keluarga kalian sebuah kebaikan. Tentu kebaikan itu banyak, bersedekah itu kebaikan, beribadah itu kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian Al-Fakhrur Razi dalam penafsiran At-Tafsir Al-Kabir halaman 30 nomor 46 mengatakan, jaga dirimu dan keluargamu dengan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian. Jadi Allah melarang kalian berjudi, tinggalkan itu. Allah melarang kalian minum minuman keras, tinggalkan itu. Walaupun saat ini rame-rame ya, Indonesia melegalkan investasi miras, walaupun akhirnya dicabut kembali. Alhamdulillah. Berarti pemimpin kita masih soleh, insyaallah. Kemudian Muqatil mengatakan, hendaknya seorang muslim memerintahkan dirinya dan keluarganya untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan. Dalam kitab Al-Kasyaf dia katakan, peliharalah dirimu dengan meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan. Juga untuk keluarga kalian harus kalian perlakukan sama seperti kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Jadi penekanannya adalah ketika kalian berusaha untuk soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalian jangan sendirian. Kalian ajak keluarga kalian, arahkan istri kita, anak-anak kita, ajak dalam kebaikan bersama-sama dengan kita. Jangan sampai kita soleh sendirian. Karena yang menjerumuskan ke dalam api neraka bukan perilaku kejahatan yang kita lakukan sendiri saja, melainkan ketika kita tidak mengajak keluarga kita, menjaga keluarga kita dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah, maka itu juga akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi pada intinya sahabat sekalian, kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita dengan mengarahkan, membina agar mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala serta menjaga diri daripada kezaliman. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Perhatikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in
fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya adalah kita semua adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai imam, kita sebagai pemimpin, kita sebagai direktur di perusahaan, sebagai bos, sebagai pemilik perusahaan misalnya, kita semua akan dipertanggungjawabkan. Apalagi seorang pemimpin di masyarakat, seorang pejabat, seorang anggota DPR, presiden, dan lain sebagainya. Ini semua akan dipertanggungjawabkan. Seorang laki-laki adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Dia memimpin istrinya, dia memimpin keluarganya, dia memimpin anaknya. Maka semua itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian seorang wanita, seorang perempuan juga adalah pemimpin. Pemimpin di dalam rumah suaminya. Dia bertanggung jawab terhadap anak-anak suaminya, bertanggung jawab terhadap suaminya, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Bahkan seorang asisten rumah tangga, seorang pembantu mungkin saat ini gitu ya, itu adalah pemimpin. Dia memimpin, bertanggung jawab terhadap harta majikannya. Ketika yang dititipin oleh majikannya adalah anak, maka anak itu adalah hartanya. Dan yang harus dijaga oleh seorang asisten rumah tangga ini adalah anak itu. Ketika lalai, maka dia akan bertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sudah jelas kenapa kita harus membina keluarga kita. Kita harus membina diri kita karena begitu sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, dan kemudian semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seri kajian Indonesia Sakinah di episode yang pertama ini saya kira dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi bisa bermanfaat, mendorong semangat kepada kita semuanya agar senantiasa kita betul-betul menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga mendidik anak-anak kita dengan baik sehingga kita semua bisa selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.